Masih ada kok. Pas, Belum dibisukan. sudah pas. Halo Pak Ahmad, coba Ahmad cek dari situ loh. Halo. Tunggu. Oh iya, sudah. Ya, langsung di saja ke Gerson ya. Oke, Dimulai. siap. Oke. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di acara Pertuni Menyapa edisi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Serta salam Pertuni. Pertuni Nusa Tenggara Timur pasti jaya. Bersama saya MC Karisma Gerson Adu yang akan memandu jalannya acara pada kesempatan pagi hari ini. Dengan tema yang diusung sinergi organisasi Pertuni menuju Pertuni NTT yang terkoneksi. Maaf saya baca ulang teman-teman. Membangun sinergi organisasi Pertuni NTT yang terkoneksi. Itu tema yang akan kita tema utama yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ketua DPD Pertuni Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama seluruh jajaran struktur DPD Nusa Tenggara Timur. Yang saya cintai dan saya hormati semua pengurus cabang daerah Pertuni yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik dari Kota Kupang sampai ke kabupaten-kabupaten yang sudah hadir. Terima kasih untuk waktunya teman-teman semua. Hasil kegiatan kita ini nanti akan kita upload ke YouTube channelnya Pertuni. Teman-teman, ada beberapa rangkaian acara yang akan kita lalui pada kesempatan Pertuni Menyapa ini. Oleh karenanya saya mau membacakan dulu rangkaian acaranya. Yang pertama kita akan mulai dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Bapak Baltasar Kolopawe. Lalu kita akan mendengarkan sambutan Ketua DPD Pertuni Nusa Tenggara Timur serta penjelasan dari Ketua DPD Pertuni Nusa Tenggara Timur mengapa Pertuni ini harus diadakan dan apa tujuannya serta apa manfaatnya bagi kita semua. Selanjutnya kita akan masuk pada perkenalan singkat dari semua pengurus cabang daerah, pengurus cabang kota dan kabupaten yang sudah berkesempatan untuk hadir di sini. Nanti jenis perkenalannya akan saya jelaskan setelah kita sudah masuk pada rangkaian acaranya. Nah, nanti kita akan masuk juga pada acara intinya, acara yang paling inti yang langsung dipandu oleh moderator kita Kakak Ernawati Damamicuk. Kita ada dua partner sharing pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Rizky Lodo SPD selaku Ketua DPD Pertuni Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan yang kedua, Bapak Made Astika Esos selaku Ketua DPC Pertuni Kota Kupang yang akan membawakan materi selama kurang lebih 1 jam ke depan nanti. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi diskusi yang akan juga dipimpin langsung oleh moderator. Nanti akan diatur langsung oleh moderator terkait sesi diskusi yang akan kita jalani. Akan ada tanya jawab antara penanya anggota yang hadir di kesempatan hari ini dan juga nanti akan dijawab oleh partner sharing kita. Setelah itu kita akan mendengarkan closing statement dari teman-teman partner sharing, kedua partner sharing yang luar biasa ini. Dan juga nanti bisa juga ada kesimpulan dari kakak moderator yang nanti dia catat. Oleh karenanya teman-teman saya berharap teman-teman semua tetap menyimak dengan baik. Nanti kita masuk pada acara akhir yaitu foto bersama. Oleh karenanya nanti saya minta bantuan kakak-kakak mitra. Kita akan setelah foto bersama kita akan masuk dalam doa penutup. Dan setelah doa penutup kita itu sudah berakhir sudah acara kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Oke, tanpa banyak bacot, saya akan langsung mulai dengan acara kita ya. Mohon maaf ini saya MC baru jadi kayaknya agak sedikit berat. Oke, kita akan mulai acara kita. Yang pertama sebagai orang yang beriman kita akan berdoa. Oleh karenanya saya meminta kesediaan Bapak Ketua 2 Pak Baltasar Kolopawe untuk memimpin kita dalam doa. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada MC. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, para peserta
acara Pertuni Menyapa yang saya kasih dalam Kristus. Sebelum kita memulai pembukaan acara kita awali dengan doa, dan perkenankanlah saya mengawalinya dengan doa secara Katolik. Yang Katolik saat kita mulai dengan tanda kemenangan salib Kristus. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang hidup sepanjang segala zaman di dalam kehidupan manusia. Engkau yang telah ada sesungguhnya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami sebagai manusia menyadari ketika tanpa Engkau menciptakan langit dan bumi, tentu kami tidak ada. Pada saat ini kami sebagai organisasi kemasyarakatan Pertuni Nusa Tenggara Timur akan menyelenggarakan acara Pertuni Menyapa Tuhan. Kami memohon berkat Tuhan, kami memohon semangat para peserta, Tuhan berikan rahmat yang ada di DPD maupun peserta jauh. Terima kasih Tuhan. Inilah doa, harapan dan permohonan kami kepada lantaran Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Baltasar Kolopawe yang sudah membawa kita dalam doa pembuka. Kiranya Tuhan tetap memberkati Bapak dalam aktivitas dan tanggung jawab. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua DPD serta penjelasan dari Ketua DPD mengapa kita adakan Pertuni Menyapa ini dan apa tujuannya dan manfaatnya untuk kita semua. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Shalom. Shalom. Selamat pagi dan sampai salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Cabang beserta jajaran yang pagi ini berkesempatan hadir dalam kegiatan Pertuni NTT Menyapa edisi 1. Yang saya hormati beserta jajaran yang mungkin berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu, bahwa kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi ketua-ketua cabang dan pengurus-pengurus cabang lainnya agar dapat merasa bahwa DPD ini ada. Jadi DPD ini bukan hanya ada sekedar saat muscak, tetapi diharapkan DPD ini ada sepanjang DPC itu juga ada. Sehingga diharapkan dengan program ini teman-teman yang ada di cabang merasa bahwa kami itu ada, lalu bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi yang sekiranya dapat kami tindak lanjuti di tingkat provinsi, atau kami pun dapat menyampaikan aspirasi-aspirasi dari Bapak Ibu yang ada di tingkat kabupaten kota kepada gubernur yang dalam struktural sebagai pemimpin tertinggi di provinsi. Diharapkan kita bisa bersinergi, bersatu dalam membangun Pertuni agar lebih maju. Di era globalisasi saat ini, kita tahu bahwa tuntutan teknologi sangat dibutuhkan. Karena itu diharapkan kita semua senantiasa mengikuti kegiatan-kegiatan sehingga DPD juga merasa bahwa DPC ada bersama kami, dan DPC juga merasa, kami juga merasa bahwa
DPC ada, DPC juga merasa bahwa mungkin selama ini kita jaraknya jauh, tidak terlalu bersinergi dalam beberapa kesempatan, tetapi mulai periode ini kita harus komitmen untuk senantiasa selalu bersinergi dalam berbagai kegiatan program yang sekiranya bisa digarap bersama oleh DPD maupun teman-teman yang ada di DPC. Demikian apa yang saya sampaikan ini, kira-kira apa menjadi perhatian bagi Bapak Ibu, dan izin kita semua. Bisa. Kegiatan Pertuni NTT Menyapa edisi 1 pada pagi hari ini saya buka dengan resmi. Oke, terima kasih Bapak Ketua DPD. Sebelumnya saya mohon izin, kita beberapa waktu dulu kita terima dulu permintaan dari Pak Ketua Umum, beliau mau masuk. Jadi bisa kok? Saya izin kita. Oke, ya siap ya. Tunggu ya, beliau mau masuk ya. Beliau mau masuk juga. Silakan. Silakan Bapak. Tadi dari saya sudah selesai, jadi Silakan Pak. Langsung aja Mas. Langsung aja Pak. Maaf ya terlambat. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sajikan. Pertama-tama, marilah kita untuk merasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat ketemu secara hybrid ya. Ada yang offline sekretariat dan online dari masing-masing DPD. Kami dari DPP Pertuni mengapresiasi terkait dengan kegiatan sharing santai yang dilakukan oleh DPD Pertuni NTT. Semoga hal ini menjadi langkah awal dalam melaksanakan koordinasi dan komunikasi antara DPC dengan DPD. Harapan dari DPP, hal-hal seperti ini bisa dilakukan oleh DPD-DPD yang ada di Indonesia, sehingga koordinasi antara pengurus cabang dengan pengurus daerah dengan pengurus pusat tidak terputus. Dan tema hari ini cukup menarik, di mana sinergitas antara cabang dan DPD ini bisa selaras, bisa harmonis. Tentunya hal ini bisa dilakukan secara bersama-sama tanpa meninggalkan partner kita di Dewan Pengawas, baik itu di Dewan Pengawas cabang maupun Dewan Pengawas daerah. Karena dua lembaga ini adalah dua lembaga yang posisinya sejajar, sehingga bagaimana harmonisasi antara DPC dengan Dewascap, DPD dengan Dewasda bisa berjalan beriringan. Yang selanjutnya terkait dengan akses dana hibah. Memang di bulan-bulan ini adalah bulan penentu untuk mengajukan dana hibah ke Pemprov dan
backup. Tentunya di masing-masing provinsi, kabupaten kota beda-beda terkait dengan cara yang dilakukan. Ada yang sudah menggunakan SIPD, Sistem Informasi Perangkat Daerah. Ada juga yang masih menggunakan cara manual. Tapi yang perlu diingat, anggaran dari pemerintah tersentral di daerah. Kami dari DPP Pertuni terus mendorong kepada Kementerian Dalam Negeri yang dalam hal ini di bawah naungan Kesbangpol terus memberikan pembinaan kepada organisasi masyarakat, karena Pertuni secara legitimasi di bawah Kesbangpol. Kemudian mari kita membangun komunikasi dengan organisasi perangkat daerah yang dalam hal ini multisektor. Tidak hanya di dinas sosial, tetapi teman-teman bisa membangun komunikasi dengan dinas-dinas terkait. Contohnya di tenaga kerja, dinas pendidikan, dinas komunikasi. Hal-hal ini bisa dilakukan tentunya dengan bidang masing-masing. Langkah yang dilakukan pertama adalah teman-teman bisa membuat surat audiensi kepada dinas-dinas terkait, tentunya dengan bidang tertentu. Di bawah DPD ada biro yang menaungi hal tersebut, sehingga dari DPD juga bisa membuka akses ke organisasi perangkat daerah. Sehingga bagaimana program-program ini yang telah dirumuskan di Musda kemarin bisa kita kerucutkan lagi dalam tahun ini. Tahun ini kita mau melangkah ke bidang apa? Sambil menunggu anggaran dari pemerintah yang kita ketahui bahwasanya semua efisiensi anggaran ini harus diketahui, sehingga program-program yang belum bisa terlaksana secara offline bisa dilakukan secara online, sehingga bagaimana peningkatan kapasitas SDM tunanetra ini kita diwujudkan secara bersama-sama. Kami dari DPP Pertuni mengucapkan terima kasih banyak kepada DPP yang terus maju dalam mengembangkan organisasi dan meningkatkan kapasitas dari teman-teman pengurus DPC dan Dewascap. Selamat melaksanakan kegiatan edisi perdana. Semoga langkah teman-teman selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Salam. Selamat pagi. Baik, terima kasih untuk Pak Ketua Umum. Ini adalah satu kehormatan bagi kami di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga kabupaten kota yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur, karena hari ini kami buat kegiatan dan bisa dihadiri oleh Ketua Umum serta memberikan kami motivasi untuk terus berjuang menyuarakan hak-hak disabilitas. Terima kasih banyak, Pak. Baik, sebelum kita lanjut, teman-teman, saya tidak bisa lihat teman-teman masing-masing punya mikrofon. Oleh karenanya tolong dimatikan ya. Kalau ada yang diaktifkan, tolong dimatikan gitu. Soalnya ini saya juga lagi fokus rekam, teman-teman. Jadi minta maaf sekali lagi ya. Oke, kita lanjut. Kalau tadi kita sudah mendengarkan sambutan dari Pak Ketua DPD dan Pak Ketua Umum, maka kali ini kita akan memperkenalkan dulu diri kita masing-masing. Nah, jadi jenis perkenalannya, teman-teman bisa memperkenalkan nama dan dari cabang mana. Dari cabang mana? Itu dua jenis perkenalan saja. Ya, untuk kami pengurus DPD,
teman-teman bisa lihat perkenalan singkat kami di YouTube channel Pertuni yang sudah kemarin kami share atau nanti kami share ulang gitu. Oke, waktu dan tempat. Siapa yang mau perkenalan lebih dulu? Ayo, saya persilakan. Nama dan cabang ya, teman-teman. Siapa yang mau lebih dulu? Angkat tangan ya kalau yang mau perkenalan. Angkat tangan. Baik, selamat pagi. Oke, selamat pagi, Pak. Silakan. Selamat pagi. Ya, terima kasih untuk waktunya, Pak. Lanjut, Pak. Silakan. Ya. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Ketua Umum DPP, yang saya hormati Bapak Ketua DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan semua teman-teman yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ya, perkenalan singkat dari saya. Nama saya Salestinus Mikhang. Saat ini saya menjabat sebagai definitif untuk DPC Pertuni Manggarai Barat. Oke, Manggarai Barat. Terima kasih, Pak. Salam kenal ya. Salam kenal. Halo. Ini kami berjalan sekitar 5 tahun sejak tahun 2020. Oh ya, siap. Saat itu masih masa COVID, kami mengajukan permohonan ke DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur supaya Bisa muscap. dibentuknya DPC Pertuni Manggarai Barat. Dan saksi bagus dari DPD, maka kami diangkat sebagai Dewan Perwakilan Cabang untuk Manggarai Barat. Sejauh ini anggota kami sudah lebih dari 20 orang dan semuanya berprofesi lebih banyak di bidang masakan profesi guru. Mungkin itu saja yang dapat saya perkenalkan ke teman-teman semua pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini bisa mendapatkan rekomendasi ataupun diskusi yang bagus untuk kita. Terima kasih dari kami, dari Lawan Baja. Terima kasih, Pak, untuk perkenalannya ya. Salam kenal ya untuk semua dan salam buat semua anggota pengurus. Selamat pagi. Semoga teman-teman sabar Pak, sabar. Pak Salestinus. Ditahan dulu Pak. Siapa tuh? Ya, halo. Jadi terima kasih Selamat untuk pagi. Dari Melaka. Oke, silakan Pak. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Pertuni. Yang saya hormati Bapak Ketua DPD dan yang saya hormati teman-teman di cabang yang saya cintai dalam semua rangkaian kegiatan di cabang-cabang. Jadi kita dari Melaka sudah diresmikan, tetapi karena kita sulit bantuan untuk kita kegiatan, jadi mungkin kalau ada punya kegiatan, mungkin saya harap Bapak Ketua DPD sama anggota tolong di bagaimanapun kita tetap bersedia untuk pelaksanaan kegiatan di cabang Melaka. Sekian dan terima kasih dari Baik, Pak, nama siapa, Pak? Nama, silakan namanya. Pak punya nama. Oke. Salam kenal ya, Pak. Selamat untuk pertuninya. Salam untuk semua anggota dan semoga tetap jaya ya untuk Pertuni Melaka. Ya, untuk Pertuni Manggarai Barat terima kasih tadi sudah perkenalan. Semoga secepatnya bisa muscap dan sehat-sehat selalu. Oke. Terima kasih. Oke. Lanjut. Halo, silakan lanjut. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Ketua Umum
Dewan Pengurus Pertuni Pusat, yang terhormat Ketua Umum BPD Pertuni dan juga Ketua Umum DPC Provinsi NTT. Ya, perkenalkan nama saya Teddy Nadu, Ketua Pertuni DPC Cabang Manggarai. Harapannya semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat, dapat berguna untuk kemajuan Pertuni NTT. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti di pertemuan kita setelah perkenalan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sudah ada 3 cabang yang perkenalkan diri dan namanya. Ada Sumba Timur di sini. Mereka naik dengan akun resmi, silakan. Halo Sumba Timur. Atau ke teman-teman yang lain dulu deh kalau gitu. Dari Ngada ada? Halo. Suara saya masih terdengar teman-teman? Masih. Ya. Dari Sumba Timur tadi ada naik dengan akun resmi mereka. Masih bisa terdengar ke Sumba Timur? Halo. Notification from WhatsApp app Smart Teknologi Wahyu Budi. Mau mere ada? Ada mau mere? Dari Sika adakah? Halo. Oke deh, ke Kota Kupang. Ada pengurus Kota Kupang yang hadir. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, laksanakan. Saya hormati Ketua DPD Pertuni NTT beserta jajarannya, seluruh Ketua Cabang, Ketua Dewasa, Ketua Kabupaten Kota. Perkenalkan nama saya Imade Astika Dana dari Ketua Cabang Pertuni Kota Kupang. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Imade, ini partner sharing kita. Oke, terima kasih Pak. Masih adakah teman-teman yang lain? Aduh, monitoring yang masih ada. Takutnya kelewatan. Terlewat ya kita. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya dipercayakan sebagai PLT di cabang Kabupaten Kupang. Perkenalkan nama saya Devin Daniel Ndolo. Oke, Terima kasih. Terima kasih Pak Devin, terima kasih. Terima kasih dari Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba, Manggarai dan Manggarai Barat. Malaka sudah ada tadi, Kota Kupang sudah ada. Masih ada lagi yang lain kah? Kalau belum ada kita tutup deh perkenalannya. Bagaimana teman-teman, kita tutup kah? Teman-teman yang di sekretariat, apakah kita tutup sudah? Ya, dilanjutkan saja dulu. Oke. Terima kasih Pak Ketua Biro. Oke. Soalnya ini ada beberapa DPC yang terkonfirmasi menyusul. Oh iya. Terima kasih untuk perkenalannya teman-teman. Terima kasih, pokoknya semoga kita semakin akrab ya antara pengurus satu ke pengurus yang lain. Dan memang inilah tujuan utama dari Pertuni Menyapa Nusa Tenggara Timur ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sudah berkenan memperkenalkan diri teman-teman. Bahkan yang terpenting sudah mau meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk kita sama-sama melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan oleh pengurus DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih banyak teman-teman dari cabang kabupaten kota, dan juga terima kasih bagi teman-teman pengurus provinsi yang sudah ada. Pak Ketua Dewan Pengurus Cabang ya tadi sempat masuk, terima kasih. Kita akan masuk pada acara kita yang paling inti, yakni kita masuk nanti di partner sharing ya, sesi diskusi nanti. Oleh karenanya nanti akan dipandu langsung. Kalau kita masuk ke partner sharing ini langsung dipandu oleh kakak moderator yang sangat keren, yang sangat luar biasa. Beliau ini
salah satu mahasiswa di Universitas San Pedro, ya. Ini muridnya Pak Setiawan Gema juga, Pak Ketua Umum. Dia berkuliah sekarang semester 4 ya, kalau tidak salah. Nah, dia yang akan menjadi moderator pada kesempatan pagi hari menjelang siang hari ini. Itu mungkin perkenalan singkat dari profil beliau. Ya, beliau juga asalnya dari Sumba Timur, tapi stay di Kupang, ya. Gitu. Jadi mungkin nanti dia bisa pulang ke Sumba. Oh, Sumba Tengah. Oh ya. Mungkin nanti dia bisa pulang ke Sumba dan bangun daerahnya. Terima kasih. Waktu dan tempat saya persilakan kepada kakak moderator. Pertuni Ruteng left berdiri. Silakan kakak moderator. Baik, terima kasih Kakak MC untuk waktu dan kesempatan serta kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memimpin rapat diskusi pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Pertuni, yang saya hormati juga para jajarannya, serta yang saya hormati Ketua Cabang Kabupaten Kota, izinkan saya untuk memimpin rapat pada pagi hari ini. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu diskusi sharing session Pertuni NTT menyapa edisi 1 dengan tema membangun sinergi organisasi menuju Pertuni NTT yang terkoneksi. Jadi di sini kita ada 2 partner sharing, yaitu yang pertama Ketua DPD Pertuni Kakak Pratama Rizky Jelodo SPD, dan partner sharing kedua yaitu Ketua DPJ Imade Astika Dana Esos. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, saya mempersilakan untuk Kak Rizky berbicara tentang upaya membangun sinergi dan peluang kolaborasi antara DPD dan DPC. Waktu dan kesempatan saya berikan selama 30 menit. Ya, terima kasih kepada Kak Erna yang telah memberikan waktu dan kesempatan. Ya, sesuai apa yang telah disampaikan oleh Kak Moderator, bahwa hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita membangun upaya kolaborasi antara DPD dan DPC. Ya, mengawali materi hari ini, ya, saya mau bilang bahwa kita di NTT ini adalah satu organisasi yang berjenjang, mulai dari DPP, DPD dan DPC. Tetapi bukan berarti kita ini terpisah-pisah. Nah, kita itu bukan jalan sendiri-sendiri, tapi kita harus saling berkoordinasi dan bahkan bisa kolaborasi. Mungkin ada program-program yang bisa kita kolaborasikan, maka kita kolaborasi. Ya, di pertemuan awal ini saya akan membahas tentang apa itu kolaborasi dulu, ya, supaya nyambung dengan apa yang kita bahas hari ini. Jadi kolaborasi itu sendiri adalah proses seorang individu atau sebuah lembaga, ya, bekerja sama untuk mencapai tujuan, ya, bersama atau menyelesaikan tugas bersama. Ya. Nah, kita tahu bahwa dalam kolaborasi diperlukan yang namanya komunikasi aktif. Ya. Itu perlu komunikasi
komunikasi aktif, partisipasi aktif, kerjasama, ya, dan kontribusi timbal balik dari tiap individu untuk membawa keterampilan, pengetahuan, dan perspektif yang berbeda, ya, Notification from WhatsApp Smart Technology. Muslim jabatan Jokowi. Voice message titik unlock 9 untuk memecahkan masalah, inovasi, ya, dan juga apa namanya, dan menghasilkan kontribusi yang lebih baik. Nah, kolaborasi menjadi salah satu kunci mewujudkan kontribusi yang baik. Nah, kalau kita tidak bisa berkolaborasi, maka kita tidak akan menghasilkan suatu produk, menghasilkan suatu tujuan bersama yang berhasil. Karena itu, kita DPD, DPC yang di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Maumere, ya, Manggarai Barat, Manggarai Raya, Ngada, kita harus berkolaborasi. Dengan kita masing-masing membawa keterampilan kita, inovasi kita untuk mewujudkan program yang telah disepakati dalam musyawarah daerah Pertuni NTT yang sudah berlalu kemarin. Ya. Nah, di dalam kolaborasi ini terdapat beberapa strategi untuk meningkatkan kolaborasi dan memberikan kontribusi yang lebih baik. Yang pertama, kita harus melakukan komunikasi terbuka, ya, harus melakukan yang namanya komunikasi secara terbuka dan jelas. Ya, karena itu kita harus pastikan bahwa komunikasi yang dilakukan itu harus terbuka dan jelas antara kita, DPD dan DPC. Setiap kita dapat menyampaikan pendapat dan aspirasinya untuk dikumpulkan secara kolektif, ya, dan mencari solusinya. Kira-kira begitu. Nah, apabila pada saat komunikasi tatap muka belum tersampaikan dengan jelas, maka komunikasi itu dapat dilanjutkan melalui platform media sosial. Seperti yang kita coba lakukan hari ini. Ya, ini penting, karena kalau tatap muka mungkin teman-teman yang dari cabang tidak dapat menyampaikan aspirasinya. Tetapi kalau lewat platform seperti ini, kita dapat menyampaikan aspirasi kita yang nanti akan kita bawa dalam proses perjuangan kita, entah itu kepada gubernur, ya, atau OPD-OPD yang ada di tingkat provinsi, yang sekiranya dari hasil itu akan turun sampai ke kabupaten kota. Harapan kita ketika nanti kita melakukan audiensi, apa yang kita sampaikan, Bapak Gubernur juga menginstruksikan ke Bupati Wali Kota agar bisa selaras program yang disampaikan dari provinsi dan bisa dirasakan oleh teman-teman yang ada di kabupaten kota. Karena itu komunikasi itu penting. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita bisa berkomunikasi secara tatap muka, tapi jika belum tersampaikan, maka kita bisa berkomunikasi melalui platform media sosial. Seperti yang kita lakukan hari ini. Yang kedua, strategi yang kedua untuk membangun kolaborasi adalah kita berbagi pengetahuan dan keterampilan. Saya percaya bahwa kita di DPD maupun di DPC memiliki banyak teman-teman yang potensial yang sekiranya dapat membagikan pengetahuan dan keterampilannya bagi kita. Entah itu dari DPC membagikan ke kita atau kita membagikan ke DPC. Jadi tidak selamanya DPD yang terus membagikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi DPC pun diberi kesempatan untuk berbagi keterampilan dan pengetahuan kepada kami di DPD. Sehingga kolaborasi itu bisa terjadi. Kalau tidak, maka
seolah-olah DPD yang selalu memberi, tetapi tidak memberi peluang bagi teman-teman di DPC. Nah, karena itu diharapkan teman-teman di DPC yang potensial, yang mempunyai potensi besar, yang mempunyai banyak pengetahuan, yang mempunyai banyak keterampilan, bisa berbagi kepada kami di DPD, sehingga kolaborasi itu terjadi. Jadi tidak selamanya kita yang berbagi, tapi Bapak Ibu di ketua di DPC juga bisa berbagi. Kita siap, dan saya yakin pengurus pun sepakat dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Karena itu sebelum melakukan itu perlu kita melakukan yang namanya identifikasi keahlian dan kekuatan setiap anggota dan setiap kita dapat bertukar pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan dan memecahkan masalah secara lebih komprehensif. Gitu. Nah, disitulah kolaborasi bisa terjadi. Jadi tidak hanya dari satu pihak, tetapi kita semua bisa berbagi. Nah, yang ketiga, kita harus bisa melakukan pembagian tugas yang efisien, sehingga kolaborasi itu juga bisa terjadi. Ya, atur tugas berdasarkan keahlian, dan minat masing-masing pengurus. Jadi di kita, kalau di cabang, bagi Bapak Ibu Ketua Cabang, kalau bisa menempatkan teman-teman yang di seksi itu bisa sesuai dengan keahlian dan minatnya agar lebih efektif. Jadi ketika misalnya seksi pendidikan bisa berkolaborasi atau berkomunikasi dengan Ketua Biro Pendidikan dan Pelatihan yang ada di DPD untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang sifatnya itu bisa kita terima berupa pengetahuan atau keterampilan. Ya, karena itu diharapkan Bapak Ibu Ketua Cabang bisa terus menempatkan teman-teman pengurus sesuai dengan keahlian. Ya, agar anggota pengurus atau ya seksi-seksi yang ada di DPC dapat memberikan kontribusi maksimal area ini. Misalnya yang ahli ini ditetapkan tujuan bersama ya, dan terukur. Ya, pastikan kita semua itu memahami dan berkomitmen untuk melakukan tujuan tersebut. Gitu. Nah, apabila salah satu dari kita memiliki tujuan yang berbeda, dikhawatirkan rentan terjadi konflik di suatu hari di dalam organisasi kita. Karena itu diharapkan kita harus mempunyai tujuan yang sama. Kalau kita baca visi misi Pertuni, anggaran dasar anggaran rumah tangga Pertuni, kita tahu tujuan kita apa. Karena itu kita harus satu persepsi, satu pemahaman, mulai dari tingkat daerah sampai ke tingkat cabang. Ya, pasti di DPP juga akan menekankan kita sebenarnya harus fokus pada tujuan bersama mulai dari tingkat DPP, ke kita DPD, dan ke DPC. Karena itu kami sebagai penyelenggara di daerah, maka kami meminta agar Bapak Ibu di cabang juga harus mempunyai tujuan yang sama. Tujuan yang sama dalam mewujudkan visi misi Pertuni. Ya. Begitu. Yang kelima, agar terciptanya upaya kolaborasi yang baik, maka kita harus mempunyai atau menggunakan tools sebagai penunjang kolaborasi. Nah, di perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, kita dapat berkolaborasi dalam satu tools ya, untuk saling memantau, saling membagi tugas, ya, agar pekerjaan itu lebih efektif. Begitu. Nah, rekomendasi yang dapat kita gunakan bisa berupa Canva, ya, dan sebagainya. Yang keenam, kita harus dapat membangun yang namanya budaya kolaboratif. Nah, dalam hal membangun budaya yang kolaborasi adalah kita harus saling percaya, ya, dan dukungan, gitu.
Kita harus saling percaya dan saling mendukung. Pertahankan suasana kerja yang inklusif dan menghargai setiap kontribusi setiap individu. Ya. Selain itu, kita juga harus memberikan umpan balik untuk membantu teman-teman pengurus yang lain. Misalnya kita Bapak Ibu Ketua, kita juga Bapak Ibu Ketua Cabang, atau saya sebagai Ketua DPD, Ketua 1, Ketua 2, ya, kita harus juga memberi umpan balik untuk teman-teman biro, teman-teman seksi, ya, agar dapat mempertahankan yang namanya aspek positif. Yang berikut kita harus melakukan yang namanya evaluasi pembelajaran, ya. Ya, kita harus melakukan evaluasi untuk pembelajaran yang berkelanjutan. Nah, di sini dalam meningkatkan kolaborasi, lakukanlah evaluasi berkala terhadap kinerja. Ya, kinerja dalam hal ini kinerja pengurus. Jadi Bapak Ibu Ketua Cabang juga harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap kepengurusannya, termasuk kami di DPD juga terus melakukan evaluasi berkala kepada setiap pengurus yang ada di DPD. Ya. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki yang namanya proses kolaborasi. Nah, dengan mengadopsi strategi-strategi ini, ya, organisasi akan mencapai tingkat kolaborasi yang lebih tinggi, yang akan membawa kontribusi yang lebih baik dan hasil yang lebih optimal. Ya, karena itu diharapkan kita semua terus membangun kolaborasi. Jadi jangan DPC Manggarai jalan sendiri, DPC Sumba Timur jalan sendiri, Malaka jalan sendiri, Kabupaten Kupang jalan sendiri, Kota Kupang jalan sendiri, DPD jalan sendiri. Wah, bahaya. Itu pasti akan menimbulkan konflik suatu hari. Nah, karena itu dengan adanya penguatan ini diharapkan kita semua dapat membangun kolaborasi dalam bidang apa saja. Jadi sekali lagi terutama di poin kedua, berbagi pengetahuan dan keterampilan, Bapak Ibu di cabang juga bisa bersurat kepada kami untuk berbagi praktik baik, ya, hal-hal apa yang Bapak Ibu sudah buat di cabang dan berhasil. Karena Bapak Ibu yang punya anggota, kami tidak punya, tetapi kami perlu mendapatkan itu, sehingga itu menjadi pengalaman bagi kami juga. Maka kami pun juga nih bisa berbagi praktik baik, bagaimana kami juga berbuat sesuatu terhadap pengurus-pengurus yang ada di cabang. Ya. Mungkin ini yang dapat saya bagikan pada siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi motivasi, dapat juga menjadi pengetahuan bagi Bapak Ibu sebagai pengurus yang ada di cabang. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wah, terima kasih untuk partner sharing kita yang pertama dengan materi yang sangat luar biasa. Ini belum sampai 30 menit, tapi materinya sudah selesai dengan sangat jelas. Kita berikan aplaus kepada partner sharing yang pertama. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita akan mendengarkan dari pemateri yang kedua kita, dari partner sharing yang kedua. Koordinator, ini instruksi dulu untuk kembali dari mic yang belum ini apa itu jangan bisa divisual dulu ya. Mohon maaf untuk para audiens yang mikrofonnya masih aktif, tolong dibisukan.
agar suara-suara yang tidak diharapkan muncul boleh Ini tidak mikrofon. terdengar. Ya, Terima kasih. Halo, cek. Halo. Ya, instruksi ini mic dari laptop saya. Kalau saya matikan laptop nanti tidak bisa recording kita. Jadi memang harus on terus. Oh, baik-baik Pak MC. Ya. Baik, kita akan lanjut pada partner sharing yang kedua, yaitu Kakak Imade Asikadana Esos untuk berbicara tentang peran dan cara yang dapat dilakukan Pertuni dalam mengakses bantuan sosial ke pemerintah daerah dan membahas gambaran umum rancangan usulan Pertuni untuk Musrembang Pertuni NTT. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Kak Made selama 30 menit untuk berbicara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih untuk para moderator. Terima kasih atas saya bisa didengar. Ya, selamat siang Kak. Suaranya bisa kedengaran. Ya. Baik, terima kasih. Hari ini saya akan menyampaikan materi yang pertama soal bantuan sosial. Jadi, saya disclaimer dulu untuk bantuan sosial yang dimaksud adalah bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Ada 3, yaitu program keluarga harapan, bansos sembako BNPB, dan yang ketiga itu BPJS Kesehatan atau PBI. PKH itu adalah program keluarga harapan untuk keluarga tidak mampu yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Komponen itu, kesehatan itu ibu hamil, anak balita. Kalau pendidikan itu ada SMP dan SMA. Untuk kesehatan sosial itu lanjut usia 60 tahun ke atas dan penyandang disabilitas. Jadi penerima bantuan itu minimal harus memiliki 1 dari 7 komponen itu. Yang kedua, bansos sembako adalah atau nama lainnya bantuan pangan non tunai. Saat ini Kemensos memberikannya dalam bentuk uang tunai. Besarannya yaitu 200.000 per bulan yang dibayarkan 3 bulan sekali, yaitu 600.000. Sedangkan bantuan yang ketiga yaitu BPJS Kesehatan atau nama lainnya ini atau PBI, penerima bantuan iuran. Itu iurannya dibayarkan oleh Kemensos. Nah, dari 3 bantuan itu, bagi teman-teman yang ingin mengusulkan, ini pas yang ini ada sedikit perubahan peraturan. Dari awalnya menggunakan data DTKS, yaitu data terpadu kesejahteraan sosial. Namun setelah keluar peraturan baru Impres nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional, maka data seluruh sasaran bantuan diatur menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi ini saya jelaskan pertama tentang DTKS. Sebelum tahun ini kita menggunakan DTKS, jadi bagi teman-teman yang punya bantuan itu, pertama kita mengusulkan dulu bisa kelurahan atau di dinas sosial kabupaten kota. Kita mengusulkan dengan membawa foto rumah tampak depan, tampak dalam, dan kartu keluarga. Pak Made, saya instruksi dulu Pak. Ya. Ini kakak yang di DPD di sekretariat tolong di off-kan mic dulu, soalnya nanti Pak Made punya suara agak terpantul di rekam, suara rekam. Jadi yang di sekretariat nanti pas moderator mau bicara baru on mic. Ya tadi Pak Rizky bicarakan on mic enak, ya kedengaran di rekaman bagus.
Tapi kalau orang dari luar daring yang nanti omong atau yang bicara, nanti dia tak pantul di bunyi rekaman. Bisa kok kawan-kawan di DPD, di sekretariat. Yang di sekretariat. Oh sudah, silakan Pak. Ya, baik, saya lanjutkan kembali. Maaf Pak. Untuk data terpadu kesejahteraan sosial yang sebelumnya dipakai, kita bisa mengusulkan setiap bulan itu di kelurahan maupun di dinas sosial kabupaten kota. Kita bisa mengusulkan dengan membawa foto rumah, tampak depan, tampak dalam, dan kartu keluarga. Pastikan kartu keluarga di situ tidak ada anggota keluarga yang pekerjaannya sudah penghasilannya di atas UMP, PNS, TNI, Polri, pensiunan. Itu tidak, kalau ada salah satu anggota keluarga yang memiliki pekerjaan seperti itu, maka satu keluarga itu tidak bisa diusulkan bansos dan datanya akan dinonaktifkan oleh pusat. Termasuk yang memiliki meteran 2.200 ke atas, itu juga akan dinonaktifkan oleh pusat. Jadi kartu keluar foto rumah itu menggunakan kamera yang aplikasi GPS Maps kamera. Jadi ada aplikasi yang bisa di-download di Play Store namanya GPS Maps kamera. Nah, setelah kita usulkan nanti, itu usulnya setiap tanggal 15 sampai tanggal 25. Dan ketika kita usul, dia butuh waktu 1 bulan atau 2 bulan untuk masuk dalam data terpadu. Jadi kita kalau belum terdaftar di data terpadu kesehatan sosial, kita daftarnya 1 bulan atau 2 bulan baru masuk dalam data terpadu kesehatan sosial. Setelah 2 bulan kita cek, mungkin kira-kira 1 atau 2 bulan kita cek dan kita sudah terdaftar, kembali kita ke kelurahan dan ke dinas sosial, boleh kelurahan, boleh dinas sosial, kabupaten, itu untuk usul salah satu bansos. Misalnya kita mau usul PKH atau mau usul tembakau, kita bisa usul di tanggal 15 sampai tanggal 25. Sedangkan untuk BPJS gratis itu tanggal usulannya tidak bisa dilakukan melalui kelurahan maupun dinas sosial. Jadi saya jelaskan untuk data tunggal sosial ekonomi nasional. Data tunggal sosial ekonomi nasional ini adalah data yang menyatukan semua data dari lembaga kementerian, terutama dari BPKS itu Kementerian Sosial, Resosek dari Start window, search box edit blank. W, level 1 app. New speaker. Puh.
Itu nanti ada kegiatan. Nah, yang membantu kita untuk mencocokkan itu dari Bapelida, Badan Perencanaan. Itu namanya Bapelida, namanya Bapelida, Badan Riset Daerah. Jadi kita cukup menyiapkan usulan-usulan berapa yang terdampak di mana sehingga nanti bisa masuk dalam usulan musrembang dan prioritas utama karena di dan sebagainya. Jadi ada yang urutan 1, urutan 2, urutan 3, maka didahulukan yang urutan 1 untuk mengetahui urutan 1 itu kita bisa mengetahui dari berapa banyak yang terdampak dan seberapa genting harus segera dilakukan. Itu adalah indikatornya. Window. Mungkin ya satu lagi untuk yang dana hak daerah penyandang disabilitas yang Pergub nomor 48 tahun 2024 itu di dalamnya juga sudah ada analisis kesenjangan penyandang disabilitas yang sudah dibuat. Mungkin teman-teman bisa baca dari situ untuk contoh. Di bagian lampiran itu ada kesenjangan dari masing-masing sasaran strategis. Ada 7 sasaran strategis di dalam rencana aksi daerah, yaitu sasaran 1 itu pendataan dan perencanaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Sasaran 2, lingkungan dan penghormatan bagi penyandang disabilitas. Sasaran 3 itu akses politik dengan hukum bagi penyandang disabilitas. Sasaran 4, pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas. Sasaran 5 itu pendidikan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas. Sasaran 6 itu ada pendidikan dan keterampilan bagi penyandang disabilitas. Sasaran 7, kesehatan dan akses layanan kesehatan dan akses pelayanan kesehatan. Jadi dari segi itu ada contoh aspek partisipasi, kontrol manfaat, kesenjangan, dan program yang sesuai. Jadi teman-teman kalau mau pelajari bisa dokumen Microsoft Edge 124. itu. Saya kira-kira ke Pak Ahmad, Pergub LAD, Pergub Musrembang Inklusi, keren dengan template untuk diisi untuk pengusulan Musrembang Inklusi. Ya mungkin Recommended list. untuk sementara itu saja dulu, teman-teman. Intinya kesimpulannya untuk Musrembang Inklusi ini kesempatan yang baik untuk kita penyandang disabilitas bisa menyampaikan usulan kepada pemerintah provinsi Microsoft Edge 124. tentang kebutuhan yang kita butuhkan di organisasi maupun di institusi pribadi yang akan dimasukkan dalam SPJMD. Jadi ada saat ini mau menyiapkan penyusunan SPJMD 5 tahunan. Jadi akan masuk dalam SPJMD dan masuk juga dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah PJPD yang 20 tahun sampai 2045 dari 45 dan diterapkan juga di untuk yang tahunan juga. Jadi ini kesempatan baik teman-teman untuk kita masukkan usulan sebanyak itu pada provinsi NTT. Sekian dan terima kasih untuk kesempatannya. Saya kembalikan ke Murah. Tanda. Serendah. Oke, baik. Terima kasih untuk partner sharing kita yang kedua, Kakak Imade Astika Dana yang sudah menyampaikan beberapa Yep, saya penting Microsoft Edge Window.
musrembang Versi Indo. Penuh. atau dalam mengakses bantuan. Mari kita memberikan aplaus dulu kepada partner sharing yang kedua dan sangat luar biasa. Baik, para audiens kita sudah mendengarkan banyak hal dari dua partner sharing kita hari ini. Dan sekarang kita akan masuk pada sesi feedback antara audiens dan partner sharing kita. Saya memberikan waktu dan kesempatan kepada peserta semua untuk bertanya atau menyampaikan saran, kritik. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan. Bisa mengangkat tangan atau menulis pertanyaan pada kolom komentar. Terima kasih. Baik, Pak Saleh, Participant has raised the hand. bisa memberikan pertanyaan. Baik, bisa dengar suara saya, moderator? Bisa, Pak. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Dan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini sangat-sangat membawa hal yang memuaskan. Yang pertama, saya mau mengapresiasi kepada Rizky sebagai pemateri partner chat hari ini terkait kolaborasi. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rizky. Memang kolaborasi itu penting sekali kita laksanakan. Mengingat yang pertama, kalau kita bertemu secara fisik muka, kecil kemungkinan sangat rakus. Mungkin melalui platform yang kita pakai pada saat ini, kita bisa saling membagi pengetahuan ataupun keterampilan yang kita miliki. Seperti yang Paris disampaikan, bukan hanya dari DPD, tapi dari DPC. Tanda. Ke membagikan pengetahuan ataupun keterampilan kepada teman-teman lain. Ini ada usulannya Pak Rizky. Jadi tahun lalu kan kami di Lawan Bajo pernah membuat satu kegiatan, yaitu peningkatan teknologi disabilitas berbasis Android melalui pemanfaatannya. Ya memang kalau kita lihat ini semua teman-teman sudah paham dalam penggunaan handphone Android. Tapi menurut saya mungkin sebenarnya belum bagaimana cara penggunaan dalam mempromosi usaha. Karena sekarang kan untuk secara fisik ataupun manual itu sangat kecil sekali kita bisa melakukan bahwa dari tidur membawa kita punya kartu nama ataupun brosur sebagai alat promosi usaha kita. Jadi dengan adanya teknologi Android sekarang, dari tempat pun kita bisa mempromosi kita punya usaha supaya bisa diketahui oleh publik. Mungkin kita bisa berbincang dari tingkat sampai ke cabang, maka tentunya yang kita bisa kami pahami bahwa salah satu yang dapat kita pakai sebagai untuk menghubungkan sinergisitas kita dan kolaborasi kita adalah garis besar program ini yang ada dari tingkat pusat, DPD, dan juga DPC.
Nah, kita bisa melihat dari program-program yang ada, apakah di tingkat pusat, tingkat daerah, dan tingkat cabang yang memungkinkan kita untuk membangun sinergitas dan juga kolaborasi. Oleh karena itu, penting sebenarnya bagi kita itu juga bisa melihat program-program Nusa Tenggara Timur yang bisa kita bangun. Nah, oleh karena itu harapan kami ke depan, apa yang menjadi program kerja Pertuni DPD untuk tahun 2025, 2026 sampai 2030 itu juga bisa kita akses. Usulan kami setiap tahun kita menentukan tema, dalam arti DPD menentukan tema program apa, dan kemudian kita menentukan indikator yang dapat kita pakai untuk capaian, sehingga mudah kita mengevaluasi dan juga memberi dampak bagi pengembangan organisasi, baik dalam kapasitas sebagai lembaga ataupun menjadi dampak bagi anggota kita tentunya. Ketika program kerja tahunan itu sudah dapat, nah dari situ baru kita mulai bicara tentang sinergitas dan kolaborasi, sehingga apa yang menjadi harapan kita di DPD dan juga dapat kita dari tingkat DPD juga Notification from WhatsApp Smart HPPS. Kira-kira apa yang harus kita lakukan dalam kerangka membangun sinergitas tersebut dan bagaimana cara kita berkolaborasi. Nah, jadi ini harus kita clear dulu, jelas dulu, supaya apa yang disampaikan oleh Pak Rizky tadi menjadi konsen kita bersama, dan berharap ke depan itu bisa terjawab secara bersama. Saya sampaikan mengenai disampaikan oleh Pak Ketua juga disinggung juga oleh Pak Ketua DPD tadi itu, bahwa sekarang ini atau teknologi informasi yang berbagai aplikasi dan berbagai platform sosial media sebagai tempat untuk kita berbagi. Memang ini menjadi tantangan tersendiri tentunya bagi kami di Kabupaten Sumba Timur yang rata-rata dari tingkat akademik atau pendidikan kami sangat terbatas, karena hampir rata-rata anggota Pertuni Sumba Timur itu pendidikannya SD, SMP, bahkan dengan bahagian lebih tidak pernah dengan yang bangku sekolah. Ya, sehingga memang ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami, tapi kami tetap punya komitmen karena kita tidak bisa menghindari situasi era digital yang makin marak di mana-mana. Tentunya kami sangat berharap potensi legal itu dari DPP dan DPD dalam bentuk program yang konkret bisa kami sambut dengan baik tentunya di Sumba Timur dalam segala kesempatan keberadaan kami.
sama sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh Rizky. Sedangkan apa yang disampaikan oleh Pak Made, terima kasih, ini juga tentunya menjadi informasi yang kalau boleh kami jujur bahwa ini informasi yang baru buat kami, tentunya bagaimana cara mengakses jaminan sosial dan juga bagaimana kita mendorong agar Bisnis obrolan santai pemuda pemudi disabilitas TikTok Indonesia Unsupe. Pemberitahuan baru dari WhatsApp Bisnis Sahabat NTP 9 pesan angkat mikrofon pesan suara 1.29. bagaimana kita menegakkan partisipasi kita tentunya. Benar seperti apa disampaikan oleh para ketua Manggarai Raya. Kita haruskan kalau saja ya. Dikatakan oleh Pak Made bahwa harusnya kita terlibat dari kenyataannya seperti yang disampaikan oleh Pak di daerah seperti. Oleh karena itu memang barangkali kita perlu kembali untuk menggalakkan agar musrembang yang diselenggarakan sejak tingkat bawah sampai tingkat provinsi itu ada pelibatan penyandang disabilitas. Bahkan pelibatannya yang kita harapkan adalah pelibatan bermakna, bukan hanya sekedar datang saja dengan kita apa dijual. Oleh karena itu memang kita bersyukur seperti informasi yang sudah disampaikan dengan adanya pengasahan BPJ, mungkin itu bisa jadi kami juga perlu elaborasi untuk lebih mendorong supaya keterlibatan kita sebagai penyandang disabilitas ini bisa ikut menentukan, karena tentunya sebagai penyandang disabilitas kita yang paling tahu tentang apa yang menjadi kebutuhan kita, bahkan apa yang kita inginkan atau kita harapkan di masa yang akan datang sehubungan dengan keberadaan kita sebagai penyandang disabilitas. Nah, barangkali ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Nanti barangkali akan lebih lanjut kita pada saat kita diskusi. Oh iya, satu hal Pak Made, ini kebetulan pengalaman saja. Barangkali kami bisa memahami seperti yang disampaikan oleh Pak Made tadi, bahwa untuk mengakses bantuan jaminan sosial yang diselenggarakan atau yang oleh pemerintah itu ada persyaratan seperti yang sudah disampaikan. Nah, kita bisa memahami salah satunya adalah apabila ada tadi dikatakan apabila ada salah satu keluarga itu yang TNI, Polri atau PNS paling tidak. Tapi adakah jalan barangkali misalnya contoh seperti kami mungkin untuk bantuan sosial, bantuan yang tadi disampaikan itu tidak bisa kita akses, tapi kami punya pengalaman karena di kakak kami juga ada anggota yang itu juga menjadi hambatan bagi kami ketika kami mengakses bantuan seperti bantuan alat bantu.
Sehingga kita merasa bahwa dengan adanya anggota keluarga kita yang PNS, rasa-rasanya kita langsung tidak dianggap disabilitas itu. Sehingga alat bantu sekalipun kita tidak bisa kita akses begitu. Nah, kira-kira solusinya seperti apa? Kalau ada pengalamannya, dalam dibagikan. Sedangkan praktik-praktik baik yang ada di daerah tentunya kita akan sharing dan kita akan berbagi seperti diinginkan oleh Pak Ketua DPD tadi itu, dan kita sudah punya ruang itu tentunya. Laporan per 6 bulan, laporan per tahun yang memang sudah selama ini ada dalam program kita. Mungkin itu yang tinggal kita giatkan atau kita galakkan supaya keseluruhan informasi itu. Untuk tidak memakan waktu, saya memberikan kesempatan kepada kedua partner sharing kita untuk menanggapi usulan dari para audiens dan juga pertanyaan dari para audiens. Saya memberikan kesempatan pertama kepada Kak Rizky untuk menanggapi usulan dari Kak Sales, Kak Sabinus, dan Kak Robert. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Kak Rizky. Dari Manggarai Barat, ya, Pak Robert dari Sumber Timur, ya, berkaitan dengan materi hari ini tentang kolaborasi. Kenapa kami bawa? Kami yakin bahwa produk Musda yang kami kirim itu harapannya sudah dibaca. 2025 memang kami pengurus telah melakukan pemetaan terkait program kerja dari yang dirumuskan saat Musda, kami petakan menjadi program tahunan. Nah, yang menjadi fokus kami di tahun ini adalah kami fokus di bidang peningkatan kapasitas bagi pengurus, untuk mengadakan kegiatan pelatihan-pelatihan yang terbuka untuk umum, sehingga ada inklusinya terlihat. Sehingga kami di DPD juga sementara ini sudah menjalankan kegiatan kursus dan pelatihan di bidang komputer dan musik, bekerja sama dengan Rumah Belajar Harmoni Inklusi. Dan fokus kami yang berikut adalah memperjuangkan hak-hak teman-teman penyandang disabilitas netra khususnya. Kami sudah menyepakati beberapa hal, poin penting yang nantinya akan disampaikan saat kami beraudiensi dengan gubernur. Lalu merujuk juga pada resolusi Musda 4 yang juga nanti kami ambil untuk menjadi dasar kami menyampaikan kepada Bapak Gubernur. Sehingga dari dasar-dasar inilah kami mengadakan kegiatan Pertuni Menyapa. Itu realisasi dari program kerja yang disepakati oleh kita bersama saat Musda. Jadi kolaborasi ini tujuannya yaitu tadi ketika kita sudah membaca program kerja,
mungkin saja ada yang bisa kita kolaborasikan. Seperti yang saya contohkan tadi, jika Bapak Ibu punya pengetahuan dan keterampilan, bisa dibagikan kepada kami melalui kegiatan Pertuni NTT Menyapa. Gitu. Program Pertuni NTT Menyapa. Ya. Nah, ini yang kami maksudkan dengan kalau bisa kita kolaborasi. Ya. Karena ini kami juga lagi berupaya untuk melakukan pelatihan komputer bagi pengurus-pengurus DPD, dan target berikutnya adalah pengurus Pertuni di cabang Kota Kupang paling dekat. Tapi kita juga mempunyai harapan bahwa ke depan kita akan melakukan pelatihan komputer yang sasarannya kepada cabang-cabang yang di luar Kupang. Ya. Begitu. Karena itu kemarin kita kerjasama dengan Pertuni Kota sudah bersinergi untuk melaksanakan program ini. Kebetulan mereka mau bekerja sama dalam hal menunjukkan fasilitas dari kami gunakan. Ke depan jika misalnya Bapak Ibu di cabang siap, maka kita mengadakan pelatihan di sana. Begitu. Dengan teknisnya adalah kita kirimkan barangnya mungkin, lalu kita latih secara online selama 1 atau 2 bulan. Itu rencana kami. Tapi anggaran, nanti kita diskusikan lagi. Anggaran yang dimaksud adalah biaya pengiriman barangnya, itu yang kita masih perlu bicarakan. Sehingga hal-hal ini kita maksud dengan bagaimana kita bisa berkolaborasi, berbagi praktik baik,